Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. Sudah lebih dari 5 bulan Presiden Jokowi mengirimkan surat ke DPR agar membahas RUU perampasan aset koruptor. Namun DPR tak kunjung memproses apalagi membahas. RUU itu dibuat agar memberi efek jera para koruptor sehingga membuat orang takut untuk korupsi. Apa komentar Anda mengenai tidak diproses-prosesnya RUU perampasan aset usulan pemerintah ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Gimana mau disahkan ya? Ya kalau disahkan ntar ujung-ujungnya bisa, menurut saya bisa kemana-mana ya. Bahkan bisa kena diri dia juga kalau dia menyesatkan. Menurut saya agak ulet, agak susah juga ini ya kalau mau dibikin undang-undang ini disahkan ini perampasan aset yang korupsi itu ya. Karena ya sekarang udah susah sih ya, kayak sekarang mahasiswa ya nggak ada yang bergerak, semua maunya pada diem aja. Coba kalau mahasiswa bergerak ke DPR, ini mahasiswa sekarang maunya bergeraknya masalahnya mau yang bukan aja sekarang bergerak, aneh-aneh aja sekarang. Susah lah kalau menurut saya untuk dia disahkan itu juga kena diri dia juga kalau disahkan, karena itu nggak banyak juga yang ke DPR yang bagaimana itu keadaannya gitu ya. Jadi dia itu bisa kena dia lah itu aja gue kasih. Sudah 5 bulan kan berarti 4 bulan lagi bayi lahir dong ya. Kesian juga Jokowi dicuekin sama DPR lulusan TK. Di mana wibawa seorang presiden di Indonesia. Saya berita luar negeri udah ketawain ya, kok Indonesia begitu ya, presiden dicuekin, diantepin. Pasti ada orang berita kan suka ikutin seperti apa berita luar negeri. Aduh, sebagai seorang presiden, saya juga bingung. Bingung kenapa? Sebenarnya hukum kita di mana sih? Kalau Jokowi dia nggak punya kekuasaan, masa dia berani kan? Aja hukum kita tuh timbang tindih, nggak tahu benar-benar. Apakah DPR lebih gede daripada presiden? Atau presiden lebih tinggi jabatan daripada DPR? Itulah. Jadi hukum kita tuh, ya. Dan terima kasih. Masyarakat bisa menilai ya, mana yang anti korupsi dan mana yang pro sama korupsi. Dalam artian mereka tidak ingin korupsi itu diberantas habis di negara ini. Ya, jadi kalau misalnya ada mengatakan si A anti korupsi, si B membiarkan korupsi terjadi dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa melihat. Nah, memang semua itu kan tergantung dari ketua partai yang ada. Dan kita belum melihat ada partai yang secara terus terang menyatakan mendukung. Nah, dari situ kita bisa lihat sebetulnya semua partai sama. Mau partai baru, mau partai lama, mau partai besar, partai kecil, semua sama. Nah, harusnya LSM, kemudian penggiat anti korupsi itu harus bersuara. Ya, mendukung pemerintah dalam hal ini yang mendorong disahkannya rancangan undang-undang tersebut. Jadi jangan kalau misalnya KPK tidak bergerak mereka bersuara, tapi kalau masalah undang-undang ini tidak ada pergerakan mereka diam saja. Gimana mereka mau sahkan undang-undang itu sedangkan mereka sendiri yang korupsi. Mereka takut lah kalau ini dia korupsi sedikit harganya kurang. Jadi cepatlah, memang cepatlah sistem ini dirubah lah. Kalau enggak uang rakyat itu cuma ya, kita ada duduk di sana untuk dapat proyek dijual. Gue dapat proyeknya itu dari daerah, anggota DPR daerah dia masukin lagi ini pengadaan ini barang untuk daerah ini dikorupsi lagi, dananya sekian, lu kasih gue sekian. Kan begini terus. Kita harus rubah anak-anak kita ke depan ini, kita harus rubah bangsa sistem keuangan tata kelola negara ini, rubah semua total. Begitu saja Pak Profesor. Jangan kasih bicara terlalu lama lah. Jadi DPR mana mau proses itu. Nanti kalau proses rantai makanan korupsi mereka kan terputus nanti. Jadi nggak mungkin proses lah. Tapi kalau bangun kereta cepat 100 triliun diprotes-protes. Itulah rakyat Indonesia yang goblok itu kan. Kalau bangun kereta cepat yang berguna diprotes-protes. Yang begini nggak diprotes. Begitulah bangsa kita. Terima kasih. Kalau anggota dewannya masih waras, ya itu nggak mungkin lah
disahkan, dibahas gitu loh. Masa menciptakan undang-undang untuk menjerat diri sendiri, kan sudah ada contohnya itu KPK yang kena kan beliau-beliau yang duduk di sana. Lalu juga bahayanya undang-undang ini itu bagi pengusaha yang mau urus izin, kalau nggak keluar duit, izin nggak keluar, nggak dapat proyek. Kemudian kalau terpaksa keluar duit, nanti hartanya juga dirampas. Itu kan konyol, sudah jadi korban, dirampas lagi. Jadi sebaiknya nggak dibahas deh. Saya kira itu anggota Dewan masih waras lah. Nggak mungkin membuat undang-undang yang mencelakakan diri sendiri, kecuali kalau sudah nggak waras. Terima kasih. Menurut saya sih sebenarnya gampang. Kalau lihat itu solusinya gampang. Mereka anggota DPR tidak mau membuat atau membahas karena apa? Karena itu akan menjadi bumerang buat diri mereka sendiri. Karena mereka itu juga sama-sama korupsi juga. Jadi kalau mereka mau nge-approve, mereka membahas, itu akan jadi bumerang buat mereka sendiri, itu aja. Yang pertama betul bahwa harusnya ini tuh sebagai apa ya? Sebenarnya sebagai alat apa, intinya tuh sebagai momen DPR untuk bisa memperbaiki citranya di publik. Itu yang pertama kalau menurut saya. Tapi sangat sangat tidak bisa dipikir nalar draft RU ini sampai tidak dibahas. Yang alasannya yang saya coba mengikuti karena masih ada yang lebih penting dari draft RU lainnya. Jadi dianggap ini draft RU penyitaan aset ini dibilang bisa dikatakan masih ada yang lebih penting daripada draft yang lainnya, seperti itu. Jadi dianggap ini nomor yang sekian. Kalau begitu, terus ini bagaimana kita bisa melihat DPR ini ada jaminan untuk clean government gitu kan? Kalau misalnya ini saja tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diselesaikan. Padahal ini kuncinya. Kalau misalkan ini sudah bisa disahkan, paling tidak menjadi satu bukti bahwa anggota DPR ini sepakat bahwa pemerintah kita ini ingin bersih. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, ini berarti menjadi tanda tanya. Ada apa? Kalau begitu berarti apalagi dalam sekarang masa pemilu banyak caleg-caleg, saya kira juga tidak ada yang istilahnya berbicara soal masalah membersihkan clean government dan sebagainya. Ini menjadi tanda tanya. Rakyat sendiri diminta untuk mencoblos caleg-caleg ini, sementara clean government belum mampu untuk menciptakan ini. Salah satu contohnya undang-undang ini kalau menurut saya. Itu sih kalau dari saya. Ya, jadi level DPR sebagai lembaga legislatif dengan kepresiden itu selevel sebenarnya, Pak. Jadi presiden tidak menjatuhkan DPR juga tidak bisa gitu loh. Ini kan aja legalitasnya. Cuma masalahnya kenapa DPR tidak langsung memberikan reaksi ya atas itu. Kalau dia mau memandang Indonesia ke depan, harusnya diperhatikan supaya segala sesuatu yang diinstruksikan itu langsung dilaksanakan. Nah, ada apa di balik semuanya itu? Udang di balik batu, ya kan? Ada istilah baru lagi, ada udang di balik bakwan. Jadi ini segala sesuatunya harus betul-betul dihargai ya. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya disetujuin dong putusan presiden kalau mau memajukan negara kita ini, Indonesia nih, kaya raya. Jangan sampai dikorupsi sama orang dalam, bukan memajukan rakyat, majukan kantong sendiri. Gimana sampai ember-emberan korupsi? Tetap masih banyak lagi. Kalau nggak disita semua, dia menjadi kapok di luar negeri mah disita, dimiskinkan, dihukum mati di luar negeri. Jadi, Pak.
akan menjadi para pelaku korupsi mungkin. Soalnya kan mereka masih tarik ulur dan takut mereka kena batunya sendiri. Terutama PKS itu yang ribut masalah korupsi. Kenapa cuma ributin ke Jokowi aja? Masalah isu dinasti politik segala macam. Sekarang begitu bahas korupsi dia 1000 bahasa. Mana suaranya PKS dengan para nyinyir-nyinyir lain itu? Coba bahas suaranya itu. Jangan cuma nyinyir Jokowi aja. Terima kasih. You kan bertanya, kenapa Pak Jokowi itu udah ketua DPR itu kan dari mana? Itu kalau pertanyaan. Sebenarnya ini kan jawabannya itu ada di dalamnya. Tapi yang ketua DPR siapa? Dari partai mana? Pak Jokowi ngajuin, tapi nggak dijawab-jawab. Itu kan cukup aneh. Terima kasih. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen sebanyak 4 kali, itu memang ada kerjasama dalam pembuatan undang-undang antara eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif merancang dan DPR membahasnya, kemudian nanti menetapkannya. Dan ini kan kita tahu bahwa ada di eksekutif juga anggota-anggota parpol, di presiden dan menterinya yang membahas undang-undang ini, dan termasuk di legislatif juga ada anggota-anggota parpol. Jadi lebih dari satu parpol sih, walaupun memang ketuanya sama-sama di eksekutif itu dari PDIP, di ketua DPR legislatif juga PDIP. Tapi ini ada melibatkan orang-orang parpol di komisi tertentu yang membahas undang-undang ini, komisi berapa itu ya. Jadi ini jelas niatnya ada apa tidak sih membasmi korupsi, kan serius apa tidak sih seperti itu. Kalau memang serius, karena korupsi sudah terjadi dari zaman mantan presiden pertama Soekarno dulu sampai zaman sekarang, bahkan zaman sekarang pemerintahan Presiden Joko Widodo ini korupsinya besar-besar. Bahkan yang kemarin di Kemenkeu dari tahun 2009 sampai 2023 ada kurang lebih 349 triliun rupiah itu kemungkinan dugaan korupsi, dan ini juga tidak transparan kelihatannya. Jadi kemungkinan seperti itu, dan rakyat sehingga tidak tahu kelanjutan kasusnya itu bagaimana sih. Lalu yang ditangkap, yang terlibat oknum ini siapa saja, lalu uangnya itu bisa diambil semua apa tidak, itu kan tidak tahu rakyat. Ini baru kasus di satu kementerian atau Kemenkeu. Bagaimana kalau ada lagi di kementerian-kementerian lain puluhan triliun atau ratusan triliun dari tahun 2009 sampai 2023, kan belum diusut yang kementerian lain. Nah, seperti itu. Jadi harus transparan kalau kasus diusut. Semoga sudah. Terima kasih sama Ratu. Ini tak kunjung diproses itu alasannya cuma dua menurut saya ya. Jadi kemungkinan yang pertama, ini DPR ini anasionalis, tidak nasionalis. Atau yang kedua, mereka terlibat. Nah, ini momentum yang tepat, terutama yang dominan kan PDIP, ketua DPR-nya PDIP. Ini momentum yang bagus sebagai propaganda politik. Kalau ada indikasi terlibat, ya kembalikan perkara yang dikembalikan 25%, 50%, itu urusan Anda lah. Tapi ada komitmen yang kuat bahwa korupsi ini harus diberantas. Nggak pernah dengerin Novi Basuki kali ya. Jadi PDIP harus menjaga citranya. Jangan kecewakan rakyat. Apa Anda membiarkan salah satu yang lain, presiden yang lain itu menang? Kalau itu yang terjadi, ya sudah, saya akan golput. Terima kasih. Jadi yang penting sebetulnya gini ya, bagaimana itu cara mengawasi DPR-nya, karena udah ketahuan gitu loh. Jadi nggak mungkin itu akan digolkan oleh DPR. Ini kan saat-saatnya pemilihan. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Kalau DPR itu nggak mau diajak maju untuk memajukan negara kita, terus yang bisa istilahnya mengkat itu siapa? Nah, itu yang harus dibuat aturannya. Kalau kayak begini terus kan nggak mungkin. Nah, maling mau disuruh melepaskan hartanya, mana mungkin? Terima kasih. Iya, berlarut-larut sudah 5 bulan atau 5 bulan lebih. Sebentar lagi sudah mau akhir tahun lagi.
Jadi menurut saya ini hanya satu kata saja, bahwa ini serius atau tidak serius untuk pemberantasan korupsi secara tuntas dan lebih maksimal gitu ya. Jadi ini harus dipertanyakan kembali kepada komisi di DPR terkait, apakah ada niat dan ada maksud untuk menindak dan memberantas korupsi yang lebih keras, lebih komprehensif, dan agar memberikan efek jerah yang lebih berat dan lebih maksimal. Karena selama ini terkesan oleh warga masyarakat di bawah ini hanya hukum itu hanya kena ke yang kecil-kecil ya, yang besar-besar itu susah untuk dikenain. Oleh karena itu harus dibuktikan oleh komisi DPR terkait dan pemerintah serius gitu loh. Karena ini adalah masalah besar demi kemajuan Indonesia menuju ke masa emas. Tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan pemberantasan korupsi yang semakin tuntas, lalu negaranya itu bisa maju. Tidak ada contohlah ke Singapura, ke Hong Kong, ke China juga nggak apa-apa, karena pemberantasan korupsi mereka itu juga lumayan bagus sementara waktu dibandingkan dengan negara kita. Jadi kita minta pertolongan dari pemerintah dan anggota dewan yang terhormat untuk lebih serius segera untuk membahas dan menetapkannya. Demikian ya, terima kasih. Saya menilainya begini, jadi koar-koarnya Pak Jokowi itu nggak ada yang dengar. Nah, tinggal tanya aja kenapa demikian ya kan. Nah, sekarang contoh lagi nih, yang kayak coba lihat tuh waktu yang dibahas sama Novi Basuki, saya suka dengar. Jadi jangankan yang di dalam negeri, yang di luar negeri pun digelandang buat ini, berarti kan ucapannya tuh bermutu. Nah, tinggal tanya aja, bermutu nggak ucapan Pak Jokowi? Nah, begitulah kira-kira. Ya, terima kasih. Ya, ini kalau didengar dari bahasanya tadi tendensius sekali ke arah PDIP ya. Kalau dipikir-pikir itu kan Menteri Pertahanannya juga ketua umum, Menteri Perdagangannya juga ketua umum. Ya, dia sebenarnya Pak Presiden tuh dekat sekali, lebih dekat sama ketua umum sebagai pembantunya. Sebagai pembantunya kan lebih mudah diperintah sebenarnya daripada perintah ke atasan ya, ketua partai PDIP. Ya, daripada seperti itu akan lebih cantik, lebih elok apabila para pembantu presiden yang merangkap ketua umum itu lebih dulu mengusulkan di DPR, mendorong. Nah, kalau satu dorong, dua dorong, semuanya nanti akan terjadi. RUU perampasan aset ini akan jadi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang yang lebih kita dipertontonkan adalah undang-undang kita tuh yang untuk tipikor tuh sebenarnya udah lengkap dan udah bagus. Ya, tapi sekarang kita lihat sendiri di mana KKN terjadi di pemerintahan. Pembantu presiden ini ditangkap-tangkepin, dari pembantunya yang Menkominfo sekarang jadi tadi yang dari Nasdem lagi itu Menteri Pertanian. Jadi sebenarnya kok sampai di dalam lingkaran ring satu presiden ada terjadi korupsi? Ada apa ini? Ini berarti sistemnya yang salah atau orang-orangnya yang salah? Jadi kita harus evaluasi kembali semuanya. Itu aja. Itu saya nggak heran ya kalau RUU itu nggak dibahas juga, nggak disahkan, karena itu merugikan koruptor. Nah, di dalam DPR itu banyak koruptor sehingga mereka takut kalau undang itu seperti senjata makan tuan, jadi menjerat mereka sendiri. Kalau undang RUU itu menguntungkan koruptor, dalam 1 hari 2 hari juga udah dibahas. Makanya saya ingat kata-kata Wakil Presiden Muhammad Hatta dulu, korupsi itu adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Itu pernah bilang dulu, korupsi bagian dari kebudayaan Indonesia. Nah, terus ada seorang wartawan kawakan namanya Mukhtar Lubis. Dia mengatakan, Pak, kalau korupsi bagian kebudayaan Indonesia, kenapa nggak diajarkan aja di sekolah? Itulah saya ingat betul tuh dulu kata-kata Muhammad Hatta. Jadi ya DPR itu juga koruptor melakukan korupsi itu adalah bagian dari kebudayaan Indonesia, susah diberantas. Terima kasih. Ya, menurut saya sih kalau misalnya ada yang protes,
biasanya itu yang nggak dapat bagian gitu loh. Jadi kalau di sini nggak ada yang protes atau nggak ada yang mau setuju undang-undang ini disahkan, berarti ya kemungkinan besar udah kena semua kali ya. Jadi kan kalau misalnya nggak ada yang protes, nggak dapat bagian, berarti ya dapat lah semua. Kira-kira gitu. Oke, makasih. Jadi saya rasa itu pembahasan saya terus aja bilang bahasan itu terus pembahasan maling track maling. Nah, jadi dalam hal ini kenapa misalnya maling track maling? Kenapa dalam lingkungan sendiri nggak ditangkap, nggak dibahas kayak Harun Masiku, Julius Batubara yang itu loh, yang sosial dulu. Terus begitu kalau di luar lingkaran dia ditangkap cepet-cepet kayak Syafridas Limpo, di luar partai dia tangkap cepet-cepetnya. Itu hanya pembahasan di atas iklan, di atas ikhlas. Jadi kalau saya bilang itu hanya iklan. Saya enggak, padahal kadang-kadang juga orang juga kadang bisa bilang enggak, tapi belakang iya, nggak tahu. Itu pokoknya teka-teki. Bagi saya itu teka-teki. Namun pada dasarnya adalah pembahasan dalam tanda kutip maling tidak maling begitu. Tapi kadang-kadang kelompoknya seolah-olah bersih, padahal kelompoknya belum tentu. Nah, terima kasih. Menjelang pemilu ini Pak Jokowi ingin menunjukkan gimana ikhwalitas dari pemerintahan saat ini. Ya ini perkiraan saya mudah-mudahan terjadi ya. Nanti di penghujung masa jabatan Pak Jokowi mungkin akan mengeluarkan perpu begini. Itu aja, thank you. Ya, kalau menurut saya ya terlepas dari komentar adanya pencitraan atau apa menjelang pemilu ya tahun depan, menurut saya yang bertanggung jawab ketuanya ketua DPR-nya tuh ya. Sebab kan pengertiannya ini undang-undang kan bagus untuk masyarakat, sedangkan DPR tidak menyetujuinya, tunda-tunda berarti artinya apa kan, logikanya gitu aja. Mungkin karena korupsi itu berjamaah gitu ya, jadi banyak yang terlibat, tidak berani membahas RUU-nya itu. Ya kalau saya sih ya bingung aja ya, kenapa lama sekali, apa kendalanya kan gitu. Kalaupun ada kendala harusnya disampaikan dulu, minimal kan ada proses udah dibaca dulu undang-undang yang dimaksud ini bagaimana ya kan, kalau memang ada kendala. Lalu ini kan ketua DPR-nya kan udah minoritas kan, PDIP ya pasti kan sudah banyak, walaupun ada yang nggak setuju dari fraksi-fraksi lain kan ya itu seharusnya udah menguntungkan kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga, apakah orang di dalamnya juga ikut banyak serta dalam korupsi sehingga tidak mau perampasan ini. Soalnya kalau dibilang ada kendala nggak mungkin juga, sedangkan undang-undang ASN aja begitu cepat ini, apalagi undang-undang Cipta Kerja itu kan cepat sekali. Ini kenapa lambat sekali kan? Miris kita melihatnya. Ya kita mudah-mudahan di 2024 ini kita tahulah partai-partai mana yang harus dipilih. Gini, saya mau komentarnya gini. Nggak bisa menyalahkan cuma satu partai. Karena di DPR itu yang ngurusin urusan kayak undang-undang seperti ini itu adalah komisi-komisi tertentu. Nah, komisi-komisi tertentu itu di dalamnya bukan cuma PDIP, bukan cuma satu partai, ada beberapa partai. Tapi kita sayangkan lah, masa undang-undangnya itu seharusnya bagus ya, sebagai salah satu mekanisme untuk pencegahan korupsi. Terima kasih. Ayo. Aduh, ini masih ingat nggak dulu yang waktu lagi yang dengar pendapat Pak Mahfud sama ini komisi berapa tuh ya, yang tentang Bambang Pacul itu gampang Pak, itu dia bilang mesti izin ketua partai gitu kan, siap gitu kan. Jadi demikian gitu mestinya ya, emang di negara kita ini nggak serius gitu ya. Saya sangat sedih sekali. Oke, terima kasih Merdeka. Ya kalau ini sama aja kita menyodorkan pistol ke mereka, suruh mereka nembak diri sendiri, ya itu nggak akan mau mereka. Karena kan kita tahu ya DPR itu kan isinya ya kebanyakan parpol ya, dan parpol itu isinya selama ini yang kena ketangkap korupsi ya dari parpol, mungkin bisa di atas 70% ya koruptor itu dari parpol. Nah makanya mereka
dia nggak akan mau ngurusin undang-undang apalagi sampai mengesahkan. Jadi nunggu-nungguan aja, nunggu DPR berikutnya. Nanti DPR berikutnya juga pasti ditunda-tunda lagi dengan berbagai alasan. Jadi itu kan karena teman-teman sendiri, penyandang dananya juga mereka dari koruptor mungkin ya. Kalau sampai koruptornya dirugikan atau diambil asetnya ya mereka juga akan terkena dampaknya ya. Jadi untuk yang sekarang misalkan KPK-nya itu sejak RUU KPK-nya udah lemah. Memang ada beberapa OTT tapi udah nggak sebanyak KPK yang sebelumnya. Yang ini kan karena pemerintahan yang sekarang lebih takut ya dengan koruptor. Jadi apapun itu yang melemahkan, yang mengancam koruptor diminimalisir. Justru koruptornya diberi remisi, keringanan hukuman kalau yang ada ketangkap OTT. Jadi ya semoga aja kita berharap pemerintah yang berikutnya bisa lebih tegas terhadap koruptor ya, dan nggak takut lagi dengan partainya, jangan sampai jadi petugas partai seperti yang sekarang. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya kalau saya bilang sih ya, semuanya dagelan lah. Ya betul Bapak tadi bilang itu, yang namanya petugas partai nggak ada apa-apanya. Ini sekarang kita pertanyakan lagi, yang mengirim surat itu presiden atau petugas partai? Kalau petugas partai ya diabaikan lah sama mereka itu. Kecuali kalau mereka ketua ya, langsung bergerak semua. Banyak cara kok. Pemerintah ini banyak aturannya masih bisa kok. Nanti saja kalau misalnya bikin SKCK, perjanjian aja di atas matrai. Kalau misalnya korupsi, ya itu aset-aset saya diambil atau hukum bunuh diri lah. Banyak di KPU juga harusnya bikin aturan kayak begitu saja juga. Asetnya dirampas kalau memang terbukti mereka melakukan korupsi. Jadi KPU bisa membuat aturan, di kepolisian dalam buat SKCK juga bikin aturan kayak begitu khusus buat pendaftar legislatif, itu aturan tersendiri. Jadi kalau mereka terpilih menjadi anggota legislatif, mereka harus benar-benar bersih. Kalau mereka melakukan korupsi, tidak pandang bulu, aset-aset mereka akan disita dengan matrai, tapi dengan perjanjian matrai. Gitu saja, makasih. Memang sih menurut saya susah ya berantas korupsi di Indonesia. Apalagi sekarang ini kan sebenarnya ada momentum bagus untuk Pak Jokowi sekarang ini ya. Kan ternyata KPK juga, ketua KPK-nya juga ternyata juga nggak benar kalau itu terlibat pemeasannya Bu ya. Itu memang yang paling bagus, memang undang-undang itu segera diteken nama DPR. Tapi kalau lihat sistem politik kayak begini, sulit kalau presidennya itu kayak zaman Soeharto, Presiden Soeharto atau Soekarno ya. Jadi presiden itu benar-benar punya kekuasaan mutlak ya. Jadi siapapun nggak bisa menentang, itu mungkin bisa dijalankan. Tapi kalau sistemnya seperti ini, jadi banyak multi partai, demokrasi yang kebablasan menurut saya kasih nama Pak Jokowi aja sih. Tujuannya baik, tapi kayaknya ditekan gitu ya, susah gitu. Padahal tujuan itu untuk mencegah korupsi. Apalagi KPK sekarang juga ada kasus ya. Jadi Pak Jokowi mesti bertindak apa saya nggak tahu. Kalau bisa bikin melalui Perpu ya, paling itu doang yang bisa ditempuh. Itu aja deh. Ini justru memang sengaja itu tidak dibahas-bahas oleh DPR, tidak diselesaikan. Karena memang sebenarnya pada dasarnya ya, kalau Indonesia ini sudah 78 tahun merdeka, ini masih kayak jalan di tempat kok ibaratnya tuh nggak merangkak jadi negara maju. Sementara kayak Tiongkok aja tahun 49 loh dia baru merdeka, udah melesat bus gitu loh. Nah kuncinya cuma satu. Saya dulu ingat banget, saya dulu pernah ngobrol-ngobrol sama yang namanya almarhum Profesor Dimyati Hartono. Beliau kan orang hukum ya, siapa tuh Adnan Buyung Nasution, lebih senior lah. Itu sampai beliau bilang loh, kuncinya cuma satu Indonesia ini. Segala macam suatu persoalan, suatu permasalahan ya, itu ujung-ujungnya adalah hukum. Jadi kuncinya kalau memang Indonesia mau maju, hukum yang harus dibenahi dulu gitu loh. Nah ini kita masih pakai peninggalan hukum dari peninggalan Belanda yang selama ratusan tahun bisa menguasai Indonesia. Nah celah banyak gray area-nya inilah yang dipakai oleh para pejabat-pejabat ini gitu loh. Mereka bermain, jadi ada gray area. Apapun, sebagus apapun sistemnya dibuat, blueprintnya, apanya pun konsepnya dibuat bagus, brilian,
Tapi kalau ujung-ujungnya juga kalau orang yang melanggarnya itu sanksinya jadi lemot karena hukumnya itu yang lemah, percuma. Makanya jadi kayak jalan di tempat negara ini. Habis semua yang kaya orangnya itu aja gitu loh. Negara nggak merasakan, rakyat nggak merasakan, nggak naik kelas gitu loh. Coba kalau misalnya hukumnya ini benar-benar berketat, terus kan kunci utamanya lagi setelah hukum diperbaiki adalah kualitas pendidikannya, SDM-nya itu cikal bakalnya di situ. Kalau mau menghasilkan generasi yang super, yang bagus ya dari pendidikannya itu. Ya ini sekarang kita maaf aja ya, mayoritas tidak terdidik. Ya akhirnya jadi bisanya ya cuman gitu. Jadi preman ntar, jadi paogah lah, tukang parkir lah. Ya kan ironis memang. Entah keberanian siapapun capresnya nanti, misalnya Anies kah atau Prabowo atau Ganjar, kalau salah satu dari mereka ini benar-benar ingin mengabdi total buat negara ini, kan Presiden Jokowi bilang momentum kita tinggal 10 tahun lagi nih, kalau enggak kita akan terjebak dalam namanya middle income trap. Nggak pernah jadi move on jadi negara maju, jadi negara berkembang terus, nggak ada maju-majunya gitu loh. Gini ya, 575 anggota DPR RI total, PDIP itu hanya 128. Jadi artinya maksimal tuh cuman 20%. Sementara Golkar, Gerindra, Nasdem kalau bekerja sama dan PKS sudah kalah. Karena ini tidak ada yang majority di dalam anggota DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya partai di Indonesia sama dengan yang namanya partai di Amerika, karena kita memang menganut ajaran Amerika. Jadi nggak ada yang ceritanya tidak mikirin kepentingan sendiri atau kepentingan partai, itu nggak ada. Jadi jangan saling menuduh, tapi cerdas-cerdaslah membaca. Kalau mau cerdas, ikuti dengan seksama semua yang dikatakan oleh mereka-mereka, lalu jangan dilupakan. Kalau kita sudah melupakan, terus habis itu menuding orang lain bersalah, itu namanya kita dosa. Lucu kan kalau seperti ini 128 yang cuman 20% dikatakan terus majority, terus dituding-tuding. Apakah kita sendiri juga sudah cerdas dan sudah benar? Jadi pilihlah yang benar. Apalagi sekarang isunya PKS juga akan merubah semua yang ada, yang sudah ada di undang-undang. Ngomongnya apa? Bahwa undang-undang itu mudah, urusan nanti. Pokoknya yang penting berkuasa dulu. Tahu nggak hal seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mila atas komentarnya. Mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini Businessman Opinion untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.